merusak amal kita, merusak jiwa kita, yaitu dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadikan hati kita menjadi keras, hati kita menjadi hitam pekat karena dosa-dosa kita. Dan juga bagaimana kita memelihara jiwa kita ini agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berzikir jiwa kita ini akan menjadi tenang dan kita mampu menghadapi dinamika kehidupan ini yang serba macam, yang dapat sekali-kali sedikit-sedikit kita akan tergelincir dari kesesatan-kesesatan yang ada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menegaskan waskuruni azkurkum, ingatlah kepadaku dan pasti aku ingat kepada kalian. Artinya bagaimana kita senantiasa menjadikan kehidupan kita ini agar tetap diri kita ini terjaga, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah dalam segala hal, di mana saja, kapan saja, apakah di rumah, di masjid, di pasar, di segala kehidupan kita ini harus selalu ingat kepada Allah. Maka insya Allah akan Allah ingat kita. Tetapi kata Allah, ketika kita lupa, ketika kita terbuai dengan kehidupan dunia ini, lupa, istilah orang sekarang lupa daratan, maka jangan salahkan Allah. Ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Karena apa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Ahzab Allah juga menegaskan tentang bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian ingat kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya. Ini adalah bentuk daripada kita ingat kepada Allah dengan memperbanyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Zikir di sini bukan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, bukan hanya itu. Al-Quran yang di depan kita, yang ada di rumah-rumah kita, bagaimana kita jadikan zikir kepada Allah. Karena dia diturunkan, Al-Quran diturunkan untuk untuk dibaca oleh kita, bukan dijadikan biasa. Ketika kita sudah membaca tadabburi, agar kita dapat menggali makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita baca sekarang juga banyak terjemahan, kita baca terjemahannya kalau kita nggak bisa berbahasa Arab, sedikit kita pahami makna yang ada, penjelasan yang ingin Allah jelaskan di dalam ayat-ayatnya. Agar apa? Agar kita bisa mengambil, kita memikirkan apa sih yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Lalu setelah itu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita baca, kita tadabburi, kita amalkan. Agar apa? Agar ayat Allah ini, Al-Quran ini memberikan pelajaran kepada kita. Bukan ayat-ayat Allah yang kita baca dijadikan perlombaan saja, tetapi pengamalannya nggak ada. Dilombakan kemana-mana, juara satu, juara dua, juara tiga, nggak apa-apa itu boleh. Tetapi jangan sampai hanya di situ. Tetapi Al-Quran ini kita amalkan, kita tetap dan kita amalkan. Insya Allah ini juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir itulah yang disebut dengan ulul albab. Orang-orang yang senantiasa berpikir, punya akal. Kalau orang yang tidak berzikir, dia secara jelas ayatnya menegaskan berarti dia tidak punya akal. Karena akal ini tidak ada kaitannya dengan zikir, ada kaitannya dengan qalb, dengan hati.
maka pikirannya dikendalikan dengan pikiran yang buruk. Kalau hatinya bersih, maka pikirannya akan dikendalikan dengan hatinya yang bersih. Makanya ukuran pikiran manusia itu diukur oleh bagaimana hatinya dia pelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga pikirannya pikiran yang baik. Pemikiran yang dikeluarkan pemikiran yang luar biasa yang dapat menjadikan manusia menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina